atas Monika. Saya adalah mahasiswa pendidikan jasmani Universitas Bengkulu tahun 2021, NPM A1H021. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang filsafat pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Kristiawan MPD. Selamat menyaksikan. Yang akan saya bahas pada kali ini yaitu tentang hakikat manusia dan hakikat pendidikan. Yang akan saya bahas yang itu ada hakikat manusia dari dimensi pendidikan, wujud dan sifat manusia, hakikat pendidikan, teori umum pendidikan, pendidikan sebagai suatu ilmu, dan yang terakhir tujuan pendidikan. Yang pertama, hakikat manusia. Hakikat manusia adalah pembentukan kebudayaan dikarenakan manusia dihadapkan pada persoalan yang meminta pemecahan dan penyelesaian. Dalam rangka survei, manusia mampu memenuhi apa yang menjadi kebutuhannya sehingga manusia melakukan berbagai cara, di mana cara memiliki peran ataupun fungsi yang harus dijalankan oleh setiap manusia. Sesungguhnya hakikat manusia adalah makhluk yang bertanggung jawab atas tindakannya dan manusia diberi naluri. Naluri adalah semacam dorongan alamiah dari dalam diri manusia untuk memikirkan serta menyertakan suatu tindakan. Lalu yang selanjutnya, hakikat manusia dari dimensi pendidikan. Yang pertama, ada pengembangan manusia sebagai makhluk individu. Untuk dapat menolong dirinya sendiri, perlu mendapatkan pengalaman dari dalam pengembangan konsep, prinsip, inisiatif, kreativitas, tanggung jawab, dan keterampilan. Lalu yang kedua ada pengembangan manusia sebagai makhluk sosial. Manusia sejak lahir dikaruniai potensial sosial. Artinya setiap individu mempunyai kemungkinan untuk bergaul yang di dalamnya ada kesediaan untuk memberi dan menerima. Lalu yang ketiga ada pengembangan manusia sebagai makhluk susila. Manusia dapat menetapkan tingkah laku mana yang baik dan bersifat susila, serta tingkah laku mana yang tidak baik dan tidak bersifat susila. Lalu yang terakhir ada pengembangan manusia sebagai makhluk beragam atau religius. Pada hakikatnya manusia adalah makhluk yang beragama. Beragama merupakan kebutuhan manusia karena manusia adalah makhluk yang lemah sehingga memerlukan tempat bertopang. Lalu yang selanjutnya ada wujud dan sifat manusia. Kemampuan menyadari diri, kemampuan mengeksplorasi potensi yang ada dan mengembangkan kearahan kemampuan dan menyadarkan sebagai kekuatan. Lalu yang kedua, kemampuan bereksternasi. Lalu yang ketiga ada pemilik kata hati. Yang keempat ada moral. Yang kelima ada kemampuan bertanggung jawab. Yang keenam ada rasa kebebasan. Yang ketujuh ada keadilan melaksanakan kewajiban dan menyadari hak. Lalu yang terakhir ada kemampuan menghayati kebahagiaan. Lalu yang selanjutnya teori umum pendidikan. Menurut John Dewey mengatakan bahwa pendidikan itu adalah the general theory of education, sekaligus psikologi is the general theory of education. Ungkapan berikut menandakan bahwa pendidikan didasarkan pada filsafat yang berkaitan dengan pendidikan. Teori yang diungkapkan oleh John Dewey hanya menjelaskan prinsip-prinsip secara umum seperti metode khusus dalam pembelajaran yang lebih dikenal sebagai proses belajar mengajar. Proses belajar mengajar menitik beratkan agar materi pembelajaran mudah diamati, dihayati, diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan dibantu oleh alat peraga atau media pembelajaran. Lalu yang selanjutnya adalah pendidikan sebagai suatu ilmu, yaitu sebagai memiliki objek. Pendidikan memiliki objek. Objek pendidikan ada dua macam, yaitu objek materi dan objek formal. Lalu yang selanjutnya ada mempunyai metode yang menyediakan secara umum. Pendidikan dikatakan sebagai suatu ilmu jika pendidikan itu mempunyai metode penyelidikan yang mencakup ruang lingkup masalah, tujuan, hipotesis, tempat penelitian, subjek penelitian, objek penelitian, instrumen pengambilan data tentang variabel yang diteliti dan analisis data beserta simpulannya. Lalu sistematis adanya keterkaitan antara pokok-pokok yang terdapat pada pendidikan. Pokok-pokok itu berbicara mengenai pendidikan sebagai ilmu secara global
bahan dan proses dalam pendidikan, faktor-faktor yang menunjang proses pendidikan, dan lain-lain. Lalu yang selanjutnya mempunyai tujuan untuk pendidikan untuk mengembangkan individu baik jasmani maupun rohani secara optimal agar mampu meningkatkan hidup dan kehidupan diri, keluarga, masyarakat, dan sekitarnya. Tujuan pendidikan juga memperhatikan aspek ontologis dan epistemologis dan aksiologis agar pendidik dapat berjalan secara selaras. Tujuan pendidikan itu ada 6 menurut Undang-Undang Republik Indonesia tahun nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional beserta peraturan pemerintah yang bertalan dengan pendidikan. Yang pertama kecerdasan, yang kedua pengetahuan, yang ketiga kepribadian, yang keempat akhlak mulia, yang kelima keterampilan untuk hidup mandiri, yang keenam mengikuti pendidikan lebih lanjut. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kata yang salah, saya mohon maaf. Terima kasih.